Periode ini sekaligus menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Are contained in the instrument of surrender now before you. In the instrument of surrender now before you. Proklamasi. Di tengah kemelut dunia, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Kemerdekaan ternyata belum dapat dinikmati seutuhnya. Hasil yang kita capai hari ini merupakan hasil perjuangan para pejuang di masa lalu. Orang yang tidak tahu sejarah hari ini tidak akan punya konsep di masa depan. Setelah kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus tahun 45, maka Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua mulai bergegas akan melakukan invasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Jepang. Jenderal MacArthur sebagai pimpinan SWAPA, Southwest Pacific Area, yang juga adalah pimpinan tertinggi dari tentara gabungan. Tujuan atau tugas dari Southeast Asia Command ini yang pertama adalah untuk melucuti tentara Jepang, dan yang kedua adalah untuk mengevakuasi tawanan-tawanan Jepang. Itu yang terkenal dengan APWI, Allied Prisoner Wars and Internees. Kemerdekaan Indonesia masih berusia seumur jagung ketika Sekutu menjalankan misi internasionalnya. Di bawah komando Lord Mountbatten, tugas mengurus tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang dijalankan oleh Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Untuk daerah Sumatera dan Jawa, pimpinan tugas AFNI diemban oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kala itu, di Indonesia terdapat sekitar 70.000 tawanan perang dan internira yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Sir Philip Christison dalam pernyataannya di sebuah radio Singapura sempat menyatakan bahwa Sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Tidak mengetahui rencana Sekutu dan Belanda di balik misi pemulangan tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang, bangsa Indonesia awalnya tidak menentang kedatangan Sekutu. Namun, kesepakatan Sekutu Belanda dalam Civil Affairs Agreement membuat Inggris mengikut sertakan beberapa perwira pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA sekaligus kesatuan pasukan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Hasilnya, pada 24 Agustus 1945 disepakati oleh Sekutu dan Belanda bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut Sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA. Lord Mountbatten sebagai pemimpin Southeast Asia Command mengeluarkan surat perintah kepada para komandan divisi. Kalimat dalam surat perintah ini kemudian berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Lambat laun,
kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan sekutu meredup. Tidak terkecuali dalam urusan pengiriman perbekalan tawanan perang di Jawa Barat misalnya. Selama masa pendudukan Jepang 42-45, di daerah Bandung itu terjadi konsentrasi dari orang-orang Eropa, baik kaum militer atau sipil yang menjadi tawanan Jepang. Ketika kabinet Syahrir berkuasa, ada usaha-usaha dari pemerintah pada saat itu untuk mengizinkan dikirimkan logistik oleh tentara-tentara Gurkha ini, oleh tentara-tentara Inggris. Mereka melewati jalur kereta api dari Jakarta terus dan sampai ke Bandung. Mereka sangat arogan dan bertemperamen dalam persoalan ini, tidak menganggap. Padahal pada saat itu tentara kita, tentara keamanan rakyat, sudah eksis di daerah-daerah yang saya maksud tadi. 21 November 1945, tanpa pemberitahuan kepada pihak TKR, Sekutu mengirimkan perbekalan untuk para tawanan di Bandung dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Alhasil, di tengah perjalanan, Sekutu yang terdiri dari belasan tentara Gurkha Rifle diberhentikan dan dihadang oleh resimen TKR Cikampek. Peristiwa Dauan itu terjadi ketika satu lokomotif yang memuat logistik Inggris berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung, dan ketika dicegat lepas dari stasiun Cikampek oleh pasukannya Resimen 5 yang pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Mupreni, yang mencegat waktu itu adalah Letnan Priyatna. Mereka bertanya tentang surat izin itu kepada pimpinan rombongan yang waktu itu dipimpin oleh seorang perwira Inggris, kalau nggak salah pangkatnya letnan. Ketika itu ada dialog yang tidak kurang lebih, mana surat izin dari pemerintah Indonesia untuk lewat ke Cikampek? Jawabannya waktu itu dari Letnan Inggris, apa? Anda menginginkan saya memberikan surat izin kepada pasukan yang waktu itu sudah perang, sudah menang perang gitu. Itu jawaban itu ternyata tidak membuat puas pasukan Letnan Priyatna. Ketika terjadi adu mulut, tiba-tiba menyalak sebuah letusan senjata dari arah gerbong yang waktu itu berhenti. Nah, dari situ mulai terjadi pertempuran yang berakhir dengan meninggalnya, gugurnya sebagian besar pasukan Inggris, yang disisakan cuma 4 orang Gurkha waktu itu, dan langsung ditawan oleh pasukan Priyatna. Itu yang terjadi. Tindakan penghadangan oleh para prajurit TKR Resimen Cikampek tentu sangat beralasan. Kekhawatiran bahwa pengiriman perbekalan APWI ke Bandung rawan berubah menjadi pengiriman bantuan militer mengemuka. Untuk menghindari terulangnya peristiwa Dauan, Markas Besar Sekutu kemudian memilih alternatif perjalanan menuju Bandung. Jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur kemudian dipilih karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diacuhkannya kerjasama operasional dengan Tentara Keamanan Rakyat dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh Sekutu, tak urung justru menciptakan malapetaka baru. Desember 1945, hawa perang semakin terasa di ujung gerbang masuk menuju Sukabumi. Jadi disinilah 72 tahun yang lalu para pejuang mencegat konvoi Inggris. Mereka berada dalam posisi satu di sini, yang satu lagi di seberang sana. Konvoi pasukan Sekutu mulai meninggalkan Cigombong dan memasuki Bojong Kokosan ketika pasukan Batalion 1 sudah bersiaga di posisinya masing-masing. Mereka menanti iring-iringan pasukan Sekutu yang akan datang. Seketika,
Ketegangan dirasakan semakin meningkat oleh pasukan TKR dan Laskar Rakyat. Memasuki tikungan talang luhur yang diapit 2 tebing, tank Sherman yang berada di baris terdepan terhenti oleh batang pohon yang melintang memenuhi jalan. Tak berapa lama, tank Sherman meledak terkena rancau darat. Pasukan tentara batalion 59 Jets dari divisi ke-23 India kemudian disambut dengan rentetan peluru, bambu runcing, batu dan granat yang dilempar dari balik pohon perbukitan oleh para pejuang. Strategi memukul ular berbisa yang diperintahkan Komandan Resimen 3 Sukabumi tampak berhasil membuat pasukan sekutu kocar-kacir. Efektif, karena Pak Edi Soekardi berdasarkan pengalaman beliau dan pendidikan beliau sebagai peta di Bogor dulu, karena pemilihannya menghadapi perbandingan antara kita dengan lawan. Lawannya kuat, dikawal 1 batalion, dikawal oleh setengah skuadron Lancer. Lancer itu tanknya. Kalau setengah skuadron kira-kira 9 tank, belum lagi power wagon dan carrier. Dikawal mereka, belum grenadier nanti. Mereka menggunakan 150 truk. Panjang konvoi ini kira-kira 12 kilo. Dan medannya sempit, belak-belok. Jadi paling tepat adalah penghadangan hambus. Jadi dipukul tengkuknya dulu. Kalau udah gini, terhenti semua. Pas demikian terhenti itulah diserang hit and run. Dengan granat, tembakan, habis lari gitu. Selepas penghadangan di Bojong Kokosan, pasukan sekutu melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Namun, ancaman datang silih berganti. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para pejuang Indonesia terhadap konvoi sekutu yang melintas di daerah Parung Kuda, Ongkrak, hingga Cibadak. Taktik sergap dan lari dijalankan. Para pejuang Indonesia menyerang dan kemudian menghilang. Serangan yang dilakukan pejuang Indonesia membuat iringan konvoi terpenggal. Konvoi paling belakang masih tertinggal jauh di wilayah Parung Kuda. Moral pasukan sekutu menurun, sementara perjalanan ke Bandung masih cukup jauh. Keesokan harinya, 10 Desember 1945, 3 pesawat tempur Angkatan Udara Inggris membombardir Cibadak. Serangan udara itu adalah bentuk serangan balasan dari sekutu. Namun tampaknya markas besar sekutu salah sasaran. (11 Desember 1945), melalui perintah radiogram Markas Besar Sekutu Jakarta, diberangkatkan konvoi tentara penolong Batalion 33 Gurkha Rifles dari Markas Sekutu di Cimahi, Bandung. Pasukan ini ditugaskan untuk membantu konvoi sekutu yang tertahan di Sukabumi dan mengawalnya ke Bandung. Namun usaha pasukan Gurkha Rifles tidak berjalan sesuai rencana. Hampir sama nasibnya seperti pasukan Jats, mereka terus diserang oleh para pejuang. Salah satu perlawanan pejuang Indonesia terjadi di daerah Ciranjang, tepatnya di Jembatan Cisokan. Pasukan pejuang Indonesia menghadang para Gurkha. Tidak hanya di Cisokan, taktik sergap dan lari dipraktekkan oleh para pejuang Indonesia di sepanjang jalan menuju Sukabumi. Sudah tentu, pasukan Gurkha kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Setelah berhasil berjalan perlahan-lahan,
dengan terus dihujani serangan di setiap titik yang tak terduga. Menjelang malam, pasukan Gurkha akhirnya dapat bergabung dengan konvoi pertama di bawah batalion Jats. Dua kelompok ini memilih bertahan di dalam kota. Mereka menolak untuk melanjutkan perjalanan sebelum ada jaminan keamanan dari markas pusat sekutu. Markas Besar Sekutu memutuskan untuk menangguhkan keberangkatan konvoi dari Sukabumi menuju Bandung. Lobi diplomatik dilakukan Markas Besar Sekutu ke Perdana Menteri Sultan Syahrir, namun pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa Indonesia akan membantu misi internasional Sekutu dengan catatan melibatkan tentara keamanan rakyat. Kekalahan yang dialami tentara Inggris ini akhirannya membuat mereka terpojok. Untuk itu mereka mengajak damai, berunding, dan mencari kemungkinannya untuk bekerja sama. Arogansi tentu saja hilang atau berkurang banyak lah. Dan kepedulian pemerintah pusat juga dalam hal ini cukup besar. Mereka mendorong agar hal tersebut terjadi. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 46 pada bulan Maret terjadi lagi konflik. Demikian kondisinya keadaan tersebut. No war, no peace. Ada kalanya mereka perang dan ada kalanya mereka damai. Tidak ada masa damai yang abadi setelah pertempuran hebat di bulan Desember 1945. Ancaman perang masih terus menghantui seiring berjalannya waktu. (30 Desember 1945), 4 batalion pasukan marinir Belanda mendarat di Tanjung Priok, Batavia. Sebuah hasil dari kesuksesan Belanda memprovokasi negaranya dengan isu ekstremis Indonesia yang menyiksa para tawanan dan interniran. Bagi pihak Indonesia, pendaratan pasukan Belanda ini sudah menjadi pertanda yang jelas bahwa syahwat berkuasa kembali pihak Belanda atas bumi pertiwi. Terbukti, sebulan setelahnya, kabar tentang rencana sekutu melakukan pemusatan militer di Bandung merebak. Jajaran Komandemen 1 TKR yang pada saat itu sudah berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI Jawa Barat mulai bersiap untuk menghadapi hal yang mungkin saja terjadi. Pertempuran mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Ketegangan pun menemukan momentumnya pada 10 Maret 1946 ketika Inggris mengirimkan konvoi ke Bandung yang dikawal oleh Batalion Patiala. Bayangan kelam kondisi perang di bulan Desember tak urung kembali berulang. Serangan yang paling efektif pada saat itu terjadi karena pihak penyerang dalam hal ini tentara Resimen 3 sangat sadar bahwa situasi kelelahan, putus asa, dan rasa ketidakpastian yang dialami oleh tentara Inggris itu sangat bagus untuk dimanfaatkan sebagai situasi yang cukup baik untuk diserang. Dan itu dilakukan. Serdadu Inggris yang saat itu sedang melepas lelah dan leha-leha karena saking capeknya dan ada dalam situasi yang tidak siap, itu dengan mudahnya mereka sembelih gitu waktu itu. Nah, situasi ini menimbulkan korban yang sangat cukup banyak di pihak Inggris dan menimbulkan keterputusasaan di kalangan mereka hingga mereka meminta bantuan langsung ke Jakarta. Untuk bisa melanjutkan misi, pasukan sekutu mencoba mengubah taktik untuk menghadapi penghadangan pejuang Indonesia. Membuat pasukan pelindung masing-masing. Ketika mereka bergerak dari Sukabumi untuk menuju Bandung, ada sejenis pasukan yang merapati pasukan yang ada, dan itu terus dilakukan hingga sampai Bandung. Tetapi lagi-lagi itu pun tidak berlaku efektif karena pasukan para pejuang Indonesia pada waktu itu
tentunya karena mereka lebih mengetahui medan, lebih menguasai kondisi di tempat penyerangan, yang terjadi mereka tetap keteteran. Hingga sampai Bandung, serangan-serangan tetap mereka terima, korban-korban berjatuhan, dan situasi sama sekali sebetulnya tidak berubah. Jadi mereka pun sampai Bandung dalam keadaan babak belur. Misi yang mereka bawa dari Bogor untuk menyampaikan amunisi, untuk menyampaikan beberapa kebutuhan pasukan sekutu di Bandung, hanya terpenuhi setengahnya saja. Jadi saya pikir mereka tidak memenuhi target yang direncanakan. Itu yang mengejutkan parlemen Inggris. Sehingga parlemen sampai bilang, kita kok bisa kalah pemenang Perang Dunia Kedua. Jadi dikecam angkatan perang Inggris bisa kalah kita, bikin memalukan itu. Pengalaman bertempur di Sukabumi dan Cianjur pada bulan Desember 1945 serta Maret 1946 sudah tentu tidak mudah dilupakan oleh pasukan sekutu. Bahkan mereka menganggap kejadian itu sebagai neraka di tanah Jawa. Koran di Inggris bernama Daily Walker itu pernah menyebut bahwa tentara Inggris mati di Jawa dalam kondisi sia-sia dan mereka tidak tahu untuk apa mereka mati. Itu merujuk kepada perang yang terjadi antara Sukabumi dengan perbatasan Cianjur Bandung ini.